Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan PL Bapak Khalilullah MAG beserta istri yang juga merupakan pembimbing lapangan, Ibu Siti Samsiatul Ummah MAG. Perkenankan, saya Misbahul Munir ingin menyampaikan tugas berupa video. Berangkat dari firman Allah surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan tentang perdamaian di tengah-tengah kondisi perang. Menurut Quraisy Shihab, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Ini merupakan suatu ayat jika ada seorang musuh ingin melakukan perdamaian, ingin melakukan gencatan senjata di tengah-tengah medan peperangan, maka fajnah laha, terimalah perdamaian itu, meskipun sifatnya menggunakan wa in janaha, condong. Menurut Quraisy itu bermakna mereka orang-orang kafir condong terhadap perdamaian, bukan menggunakan wa in tolabu, bukan menggunakan suatu kepastian. Jadi ayat ini belum pasti orang-orang musyrik benar-benar minta damai ataupun tidak. Namun sebagai orang muslim yang berpedoman pada Al-Quran, apapun bentuknya, maka terimalah perdamaian itu. Jika ia kau benar-benar minta perdamaian, bagus, karena pada hakikatnya Islam adalah menginginkan suatu kehidupan yang bersama-sama. Namun jika mereka mengingkari, mengkhianati tentang perjanjian perdamaian yang telah tertulis, maka cabutlah atau coretlah perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan wa in janahu lisalmi fajnah laha. Maka menurut Quraisy Shihab, peperangan itu tidak boleh terjadi kecuali ketika seseorang muslim hanya bersifat mempertahankan diri. Jika ia telah dianiaya, ia telah ditindas, ia diperangi dahulu, baru orang muslim diperbolehkan untuk memerangi. Sifatnya adalah difai, mempertahankan jiwa, bukan menyerang. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa di dalam Al-Qurtubi wa in janahu lisalmi fajnah laha. Uniknya, mengapa, kata Imam Qurtubi, mengapa lafaz atau ayat Quran menggunakan domir ha, fajnah laha, bukan fajnah lahu? Karena menurutnya bahwa lafaz as-salma atau silam adalah muannasah. Artinya perdamaian adalah sesuatu yang bersifat feminis, lembut, indah. Dan sungguh indahnya ketika hidup bersama-sama, hidup saling menjaga antara satu dengan yang lain supaya terjadi chemistry, tidak ada konflik di dalamnya. Jika ada konflik, maka selesaikanlah, tidak sampai dengan mengangkat senjata. Dan ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi menukil pendapat Imam As-Sudi wa Ibnu Said
Wa qala As-Sudi wa Ibnu Zaid maknal ayah makna hadil ayah in ta'auka ila sulhi fa'ajibhum. Jadi di dalam kitab Al-Qurtubi ditegaskan, jika wahai Muhammad, in ta'auka, jika musuh-musuhmu mengajak kamu untuk berdamai, untuk gencatan senjata ila sulhi fa'ajibhum, maka wajib, bukan bersifat terima saja, bukan bersifat orang tidak penak dengan tapi sifat dalam menerima perdamaian adalah fa'ajibhum, wajib menerima perdamaian dari orang-orang musuh meskipun mereka baru condong melakukan perdamaian. Hal ini juga yang menjadikan Sayyid Qutb menafsiri atau menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya peperangan. Bolehkah peperangan itu dilaksanakan? Paling tidak di dalam kitabnya yang berjudul As-Salamul Alam wal Islam, atau perdamaian Islam dan perdamaian dunia, dinyatakan semacam ini. Maaf ya, saya pakai kitabnya berada di HP ini. Jadi zalika annal islama yanfi mundul khutwatil ula mu'azzamal asbab allati tusiru fil ardil hurub wa yastabidu alwanan minal harbi la yuqarribu as-saha wa akhtafaha. Sayyid Qutb di dalam kitab tersebut, kitab As-Salamul Alami wal Islam, menjelaskan bahwa pada asalnya permulaan Islam itu datang di muka bumi ini sangat tidak menginginkan peperangan. Wa yastabidu alwanan minal harbi, mereka atau Islam itu menjauhkan diri dari peperangan. Kenapa? Karena la yuqarribu as-saha wa ahdafaha, tidak ada satu peperangan pun yang dibenarkan di dalam Islam ketika tujuan dan keinginannya belum jelas. Tujuannya berperang apa? Maka ada suatu hadis di dalam kitabnya menerangkan, pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Ya Muhammad, bagaimana melakukan peperangan yang benar?" Nanti saya cari kitabnya ini. Ini seperti hanya kama yastabidu al-huruba allati yusiruha hubbul amjada az-zaifah lil muluki wal abdal. Peperangan juga dihindari dalam Islam karena ingin menginginkan suatu kekuatan amjad, suatu kepemimpinan, suatu pangkat. Tidak diperbolehkan peperangan dengan dasar hal tersebut. Atau juga ingin merampas. Perang itu biasanya ada yang namanya maghnam atau harta rampasan. Tujuan ikut perang adalah ingin mendapatkan harta rampasan, juga tidak dibenarkan. Ketika tujuannya juga ingin menindas seseorang, ingin menindas sesama manusia, juga tidak dibenarkan. Sehingga pernah ada suatu ketika ja'a ar-rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajul yuqatilu lil dzikr war-rajul yuqatilu liyura. Mereka berkata, "Faman fi sabilillah ya Rasulullah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Bahwa berangkat dari hadis tersebut, ada seorang laki-laki yang sowan ya istilahnya, sowan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasul,
ada seorang laki-laki melakukan peperangan tapi tujuannya hanya ingin merampas, tujuannya ingin mencari hartanya orang-orang kafir, hartanya orang-orang musyrik. Jika mereka kalah, maka harta itulah yang menjadi tujuan saya. Juga ada seorang yang berperang, kemudian tujuannya adalah lizikri, supaya nama mereka diabadikan, supaya nama mereka dikenang dalam sejarah. Juga ada seorang yang perang tapi niatnya adalah liyura, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian. Bagaimana ya Rasul, orang-orang yang melakukan perang seperti ini, apakah mereka termasuk perang fisabilillah? Jawabannya Rasul, man qatala litakuna kalimatu wahiyal ulya fahuwa fisabilillah. Model-model peperangan yang menginginkan harta, yang menginginkan jabatan, yang menginginkan namanya selalu dikenang, ingin mendapatkan pujian, disalahkan oleh Rasul, tidak dibenarkan, tidak ada satupun yang membolehkan perang dengan landasan hal tersebut. Hal tersebut hanya ada satu peperangan yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah, hanya untuk menegakkan kalimat Allah, kalimatullah yang luhur, li isti'la'i kalimatillah. Maka berangkat dari hadis tersebut bahwa Sayyid Qutb menjelaskan peperangan bukan hanya difai. Nah, ini yang menjadikan perbedaan antara Quraisy Shihab dan Sayyid Qutb. Kalau Quraisy Shihab sifat perang hanya difai, untuk mempertahankan diri, sedangkan Sayyid Qutb perang bukan hanya difai, akan tetapi juga li isti'la'i kalimatillah, sehingga pada puncaknya menurut Sayyid Qutb wa hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah, sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang-orang yang menyembah selain Allah. Hadirin rahimakumullah. Berangkat dari 3 tafsir tersebut, ada satu titik temu yang sangat ideal, yaitu Islam tidak membenarkan peperangan. Islam tidak membenarkan tindak kekerasan. Akan tetapi Islam selalu mengajarkan perdamaian, Islam selalu mengajarkan kerukunan, dan pada dasarnya menurut Sayyid Qutb, asasul Islam, dasar-dasar Islam yang paling utama adalah menegakkan keadilan bainan nas. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, selagi ia masih manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, maka ia layak untuk dilindungi bersama. Hanya ini saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.